Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat bukan? Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Sekarang kita mulai dulu yuk dengan membaca doa sebelum kita mulai belajar. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tentang adab makan dan minum. Materi ini adalah materi di kelas 2 semester 2. Teman-teman sudah siap belajar kan? Baik, teman-teman bisa siapkan buku salam dan juga alat tulisnya ya. Nah, sekarang kita mulai saja yuk. Kita hari ini akan belajar tentang adab makan dan minum. Nah, anak yang solih dan solihah pasti selalu memperhatikan adab-adab dalam setiap kegiatannya. Begitu juga ketika kita makan ataupun sedang minum. Nah, adab makan dan minum tentu saja yang kita pelajari hari ini adalah tata cara makan dan minum untuk orang soleh, untuk anak soleh, untuk orang Islam. Tentu saja sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Dan tata cara yang kita lakukan harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, sudah siapkan buku salamnya kan? Baik, teman-teman bisa buka bukunya halaman 100. Di sana terdapat materi bab keempat, yaitu tentang adab makan dan minum. Langsung saja yuk kita pelajari tentang adab dan minum cara anak soleh. Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum teman-teman. Dan teman-teman tahu kan siapa sih yang menciptakan atau menyediakan makanan dan minuman untuk makhluk hidup itu? Ya, sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan makanan dan minuman untuk makhluk hidupnya. Wah, padahal yang namanya makhluk hidup itu tidak hanya 1, 2, 3. Yang namanya makhluk hidup itu ada banyak sekali kan teman-teman. Dari jenis hewan, jenis tumbuhan dan juga manusia. Tapi Allah tidak pernah kewalahan, Allah tidak pernah kesulitan untuk memenuhi makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman itu? Makanan dan minuman adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kemudian akan masuk dalam saluran pencernaan yang di dalam perut, kemudian akan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita menjadi sehat, semakin tumbuh besar dan menjadi kuat. Nah teman-teman, sebagai seorang muslim kita harus selalu memperhatikan bahwa makanan dan minuman yang kita makan atau yang kita minum harus selalu makanan dan minuman yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita berupa makanan dan minuman yang halal. Allah juga menyuruh kita supaya kita makan dan minum dari makanan atau minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal ini adalah makanan dan minuman yang baik dan bergizi. Tentu jangan lupa teman-teman ya, untuk kehalalan makanan atau minuman yang kita makan atau yang kita minum itu dilihat dari zatnya, zat makanannya harus halal. Jadi makanan yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang tidak dilarang oleh agama Islam untuk dimakan. Selain itu, makanan yang halal itu juga harus didapatkan dengan cara yang halal. Bahan makanan dan minuman yang halal sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam. Ada yang bisa kita makan secara langsung, ada juga makanan yang harus diolah dulu atau dimasak dulu supaya kita bisa mengkonsumsinya atau kita bisa memakannya. Nah,
Makanan dan minuman yang sehat dan bergizi juga harus digunakan dengan baik teman-teman. Supaya apa? Supaya makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh kita, yang masuk dalam tubuh kita menjadi berkah untuk kita. Sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari bisa berguna untuk tubuh kita sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sebagai tanda atau wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi banyak kenikmatan, diberi makanan, diberi minuman yang enak, yang halal, yang baik, yang bergizi, semuanya bermanfaat untuk tubuh kita. Sehingga kita harus kembali lagi untuk semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk makan dan minum secara teratur supaya tubuh kita lebih sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita agar kita tidak makan dan minum secara berlebihan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bersedekah atau bersedekah kepada fakir miskin jika kita memiliki makanan atau minuman yang berlebih. Jadi kita harus makan dan minum secukupnya saja. Begitu ya teman-teman. Nah, karena kita sudah belajar tentang apa itu makanan halal ya, dan siapa yang memberi kita rezeki yang berupa makanan dan minuman, sekarang kita akan belajar tentang adab-adab ketika kita sebelum makan, ketika kita sedang makan, dan ketika kita setelah selesai makan. Yuk sekarang kita mulai dulu belajar tentang adab sebelum makan. Adab sebelum makan ini adalah tata cara yang kita lakukan sebelum kita memulai makan atau minum. Siap teman-teman ya? Yang pertama adalah kita harus mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu. Apalagi setelah kita melakukan banyak kegiatan di luar rumah, misalnya bermain, kemudian kita bersepeda, dan masih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita harus cuci tangan dulu sebelum kita memegang makanan. Supaya apa? Supaya makanan yang nantinya masuk dalam tubuh kita itu bersih dari kuman yang tadinya nempel di tangan kita. Sekarang tangan kita sudah bersih, jadi tidak ada kuman yang nanti akan nempel pada makanan yang akan kita makan. Kedua, yaitu sebelum kita mulai makan, kita harus ambil posisi duduk dulu ya. Duduk dan berpakaian yang sopan. Ini akan memudahkan kita untuk mencerna makanan yang akan kita makan dengan duduk. Selain itu, agama kita melarang makan sambil berdiri. Kalau kita makan sambil berdiri, itu namanya kita menuruti bisikan setan. Nanti akan jadi temannya setan, itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga yaitu ketika mengambil makanan, kita mulai mengambil makanan dari yang paling dekat dulu dengan kita duduk. Nah, yang keempat, mengambil makanan dan minuman dengan menggunakan tangan kanan. Selalu gunakan tangan kanan ya teman-teman, karena makan dan minum dengan tangan kiri itu juga temannya syaitan. Kemudian yang kelima, sebelum kita mulai makan, kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita makan bisa melindungi kita dari api neraka. Masih ingat bagaimana bunyi doa sebelum makan? Ya, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina ada benar, yang artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan lindungilah kami dari api neraka. Nah teman-teman, sebelum makan jangan lupa ya, kita harus selalu berdoa. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa aduh sudah lapar sekali, aku sudah nggak tahan, langsung saja setelah ambil makan, nah kita langsung menyantapnya tanpa berdoa. Nanti jadinya tidak akan berkah itu makanan yang masuk dalam perut kita. Begitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjutkan
dengan belajar tentang adab ketika makan dan minum ya. Nah, ini adalah tata cara yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai makan atau sedang minum. Yang pertama, kita memulainya dengan meneguk air minum dulu sedikit dulu dengan tangan kanan ya teman-teman. Tentunya jangan lupa ya, kita makan dan minum harus selalu menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian setelah minum, kita mulai memasukkan makanan dalam mulut kita dengan jari telapak tangan. Tentunya juga dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan secara langsung ini juga termasuk sunnah. Sunnah itu jika kita lakukan, kita akan mendapat pahala. Kalau kita tidak bisa makan dengan tangan secara langsung, ya kita harus menggunakan sendok ya tentunya. Kemudian yang ketiga, ketika makan kita harus mengunyahnya dengan pelan-pelan, tidak boleh sampai bersuara. Kemudian kita harus mengunyahnya sampai dengan lembut ya, supaya makanan itu bisa dicerna dengan mudah nanti ketika sudah masuk dalam saluran pencernaan kita yang ada di dalam perut. Dan menelannya dengan pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru ya. Baru berapa kali dikunyah langsung ditelan, berapa kali dikunyah ditelan. Nah, itu nanti akan merusak lambung kita teman-teman. Kasihan lambung kita ya, dia harus berupaya dengan keras untuk melumatkan, menghaluskan makanan yang sudah masuk dalam perut kita. Nanti lama-lama kita bisa sakit perut. Untuk yang selanjutnya, ketika makan kita harus mengambil makanan yang tersedia saja, yang sudah disiapkan oleh mama, yang sudah disiapkan oleh bunda, yang sudah disiapkan oleh ibu. Seadanya makanan yang kita yang sudah disiapkan untuk kita, dihidangkan kita makan dengan rasa syukur. Kemudian kita harus makan dan minum secukupnya saja, tidak boleh berlebihan dan jangan sampai terlalu kenyang. Nanti kalau kita kekenyangan ya, makannya terlalu banyak, nanti kita jadi malas ya. Jangan mentang-mentang wah hari ini menu makan siang adalah makanan kesukaanku, langsung ambilnya banyak sekali ya, akhirnya kekenyangan. Setelah makan dengan kenyang, harusnya dia bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan misalnya belajar, bisa bermain. Karena terlalu kenyang dia jadi malas untuk melakukan kegiatan. Ini tidak boleh. Nah, setelah selesai makan, kita juga harus melakukan tata cara yang sudah diajarkan oleh agama kita. Ada adab sesudah makan dan minum, yaitu yang pertama, setelah selesai makan dan minum kita harus cuci tangan dan membersihkan mulut kita ya. Bersihkan mulut kita dari sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Yang kedua adalah mengeringkan tangan dan mulut dengan lap kain yang bersih supaya tidak ada lagi sisa makanan yang menempel dalam tangan atau juga mulut kita. Kemudian yang ketiga, kita membereskan piring dan gelas, mencuci piring dan gelas yang sudah kita gunakan untuk makan supaya kembali bersih. Nanti kita gunakan untuk makan lagi, piring dan gelas sudah siap. Kemudian yang keempat, setelah selesai makan kita harus merapikan meja makan dengan rapi. Syukur-syukur kita ajak kakak atau adik kita untuk melakukan kegiatan ini bersama-sama, berbagi tugas. Ada yang merapikan meja, ada yang mengelap meja, ada yang membawanya ke dapur untuk dicuci, dan ada yang mencucinya. Nah, ini merupakan kerjasama yang baik ya. Kemudian yang kelima, menutup kembali makanan dan lauk yang ada di meja makan dengan tudung saji. Nah, biasanya semua makanan yang tadinya sudah dimakan tidak semuanya habis. Jika ada makanan yang masih tersisa lauknya, sebaiknya ditutup dengan tudung saji supaya tidak didatangi lalat. Kemudian yang keenam yaitu berdoa setelah selesai makan. Teman-teman masih ingat bagaimana bunyinya doa sesudah makan? Ya, doa sesudah makan berbunyi,
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami orang yang muslim atau orang Islam. Nah, begitu teman-teman, setelah selesai makan, kita sudah rapikan meja, kita sudah cuci tangan, sudah berdoa setelah makan, kemudian sudah merapikan piring dan gelas, mencucinya sudah selesai. Nah, ingat ya teman-teman, ternyata dalam makan atau minum terdapat larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan selama kita makan. Nah, sekarang kita pelajari sebentar, kita ingat lagi larangan apa saja yang harus kita hindari ketika kita makan dan minum. Yaitu yang pertama adalah makan dan minum sambil berdiri. Kemudian makan dan minum sambil berbicara tidak boleh juga. Kemudian makan berlebihan ya. Kemudian kita juga tidak boleh mencela makanan teman-teman, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun, satu kali saja tidak boleh. Misalnya makanan ini tidak enak, nah itu namanya mencela makanan ya, tidak boleh. Kita harus bersyukur dengan makanan dan minuman yang sudah disediakan untuk kita. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan lagi ketika makan atau minum, yaitu kita membiarkan makanan atau minuman yang kita makan itu jatuh dan kotor. Nah, ketika kita melihat makanan kita jatuh, sebaiknya kita segera mengambilnya ya, jangan sampai membiarkan saja sudah jatuh kotor. Nah, kecuali kalau memang makanan kita itu jatuh dalam tempat yang benar-benar kotor. Kalau makanan itu jatuh di tempat yang masih bisa diselamatkan dan masih bisa untuk dimakan, itu sebaiknya kita ambil ya. Kemudian ketika kita makan, jika makanan kita masih panas, kita tidak boleh meniupnya. Kita tunggu dulu makanan itu sampai dingin ya, sampai tidak panas. Kita tidak boleh meniupnya, nggih. Kemudian yang selanjutnya begitu juga dengan ketika kita minum. Kita tidak boleh menghembuskan minuman kita atau meniup minuman kita. Yang selanjutnya, larangan yang tidak boleh kita lakukan, larangan yang sebaiknya kita hindari ketika kita makan atau minum, yaitu kita makan sambil berbicara, kita makan sambil tertawa. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar kita tentang adab makan dan minum hari ini telah selesai. Teman-teman harus ingat-ingat lagi ya, bahwa makanan dan minuman yang kita dapatkan hari ini, yang kita dapatkan besok, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerimanya dengan penuh rasa syukur. Kita harus makan dengan habis, yaitu sebagai wujud rasa syukur kita. Tidak boleh mencela makanan ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, tugas hari ini adalah menghafalkan doa mau makan dan doa setelah makan beserta artinya. Kemudian teman-teman kirimkan melalui voice note. Kemudian yang kedua, teman-teman bikin kolase foto tentang adab makan dan minum dari sebelum makan sampai sesudah makan yang biasa teman-teman lakukan. Di kolase kirimkan dalam bentuk foto kolase kepada Bu Guru. Nah, terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan belajar akidah akhlak hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.